Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Siberpol dimanapun kalian berada? Jumpa lagi bersama saya di channel ini. Hakim akhirnya pertimbangan hukuman 12 tahun terhadap Baradae. 5 alasan Baradae diberi perlindungan semakin menguatkan. Namun sebelum lanjut menyimak beritanya, mohon luangkan waktu Anda untuk menekan tombol subscribe agar kalian gak ketinggalan info menarik dari channel kami. Jika sudah, yuk simak beritanya. Tersangka kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, yakni Barada Richard Eliezer atau Baradae, dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, sebagai justice kolaborator. Apa saja alasan yang membuat Baradae harus dilindungi? Baradae memang memenuhi syarat sebagai justice kolaborator, kata Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo di kantor LPSK, Senin, tanggal 15 Agustus tahun 2022. LPSK mengungkapkan beberapa alasan yang membuat Baradae harus dilindungi. Beberapa di antaranya adalah Baradae tak memiliki niat membunuh dan bukan pelaku utama dalam kasus yang menewaskan Brigadir J. Hasto mengatakan salah satu alasannya adalah karena Baradae bukan pelaku utama. Hal ini diketahui terbukti dengan fakta-fakta yang diungkapkan Polri dan penetapan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka. Tentu saja karena yang bersangkutan bukan pelaku utama, kata Hasto. Selain itu, Baradae disebut menyatakan siap untuk memberikan informasi dan berbagai fakta ke aparat penegak hukum. Baradae juga bersedia mengungkap orang-orang yang memiliki peran lebih besar. Kedua yang bersangkutan menyatakan kesediaannya untuk memberikan informasi kepada aparat penegak hukum tentang berbagai fakta, berbagai kejadian di mana dia terlibat sebagai pelaku tindak pidana, tuturnya. Dia bersedia untuk mengungkap bahkan pada orang-orang yang mempunyai peran jauh lebih besar ketimbang dia atau atasannya di dalam tindak pidana ini, kata Hasto. LPSK menilai keterangan Baradae yang disampaikan kepada penyidik Bareskrim Polri adalah penting agar dapat mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Baradae juga telah menyampaikan tidak memiliki motif atau maksud atas peristiwa pembunuhan itu. Pemohon bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang sudah diungkap. Pemohon bukan sebagai pelaku utama dan juga berdasarkan keterangan pemohon maupun keterangan informasi dan dokumen yang kita peroleh dari penyidik, kata Wakil Ketua LPSK Ahmadi. LPSK menilai Baradae merupakan pelaku tindak pidana, tetapi berperan minor. Sebab, Baradae mendapatkan perintah dari atasannya. Selain itu, LPSK menilai Baradae disebut tidak mempunyai niat melakukan pembunuhan. Ini yang akan ditindaklanjuti setelah kita melakukan perlindungan dan juga di dalam proses peradilan kita akan selalu mendampingi yang bersangkutan sampai kemudian putusan itu diambil oleh hakim, ujar Hasto. Sesuai dengan syarat UU Perlindungan selain itu, Wakil Ketua LPSK Ahmadi telah menyampaikan sejumlah pertimbangan permohonan justice kolaborator Baradae diterima. Di antaranya telah sesuai dengan syarat dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban. Pertimbangan diterimanya permohonan yang bersangkutan adalah telah memenuhi persyaratan perlindungan sebagaimana yang diatur dalam pasal 28 ayat 2 UU 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, kata Ahmadi. Bagaimana menurut kalian tentang berita kali ini? Sekian informasi yang bisa saya sampaikan saat ini. Untuk informasi lebih lanjut nantikan hanya disimak